Gimana kabarnya para pecinta senja? Sudahi sedih kalian karena B-Boy hadir untuk menghibur kalian semua. Kali ini B-Boy akan menampilkan sebuah film dengan judul The Promised Neverland. Film yang menceritakan perjuangan para remaja featuring bocil-bocil yang ingin kabur dari panti asuhannya. Karena mereka menemukan fakta menakutkan bin mengejutkan bahwa panti asuhan yang mereka tinggali selama ini yang terlihat hangat layaknya keluarga cemara adalah sebuah peternakan yang menjual ternak manusia kepada para iblis makan manusia. Apa saja rintangan yang akan mereka hadapi? Bagaimana mereka caranya kabur? Langsung saja ambil posisi enak, pasang handsfree, naikkan volume, dan sekedus. Seorang gadis bernama Emma membangunkan teman-temannya di sebuah panti asuhan yang mereka sebut house. Emma mengikat rambut Connie, anak kecil yang akan diadopsi. Tiap pagi mereka melakukan kegiatan bersama dilanjut belajar agar otaknya tidak tolil. Dia diasuh seorang wanita yang mereka panggil Mama Isabella. Di sini mereka tidak diperbolehkan keluar dari wilayah yang sudah ditetapkan. Tiba waktunya Connie pergi ke keluarga barunya. Namun apakah benar mereka diadopsi oleh keluarga yang membahagiakan? Oke, kita cari tempe. Mereka yang tinggal di panti asuhan tidak pernah melihat ke dunia luar. Lalu ternyata boneka Connie ketinggalan. Anak yang bernama Ray bilang masih ada waktu untuk memberikannya. Lalu Norman dan Emma mengantarkannya. Walaupun sebenarnya mereka dilarang pergi keluar malam-malam, namun demi teman sepanti asuhannya mereka langgar. Setibanya di gerbang, mereka dikagetkan oleh Connie yang telah wafat. Terdengar suara serak dan besar, ternyata ada iblis besar yang menakutkan di sana. Mereka berdua shock berat, mental health-nya down. Para iblis bilang, daging manusia yang dihasilkan peternakan ini sangat enak karena berkualitas dan hanya iblis tajir yang mampu membelinya. Mama bertemu dengan koordinator iblis agar menyiapkan 3 ekor anak lagi yang nilainya sempurna. Norman dan Emma hanya terpana mematung. Lalu iblis mencium bau mereka. Untunglah mereka bisa kabur ke rumah, ke kandang maksudnya. Emma tidak percaya. Norman mengajaknya keluar untuk pergi dari sini. Namun Emma tidak ingin meninggalkan yang lainnya. Lalu Ray menanyakan apakah masih sempat memberikan bonekanya. Mereka bilang sudah terlambat. Mama mungkin tahu ada anak yang menyusup karena boneka Connie tertinggal di gerbang. Emma menyadari ternyata ini bukan rumah, tetapi peternakan manusia. Senyum Emma berubah sejak malam itu. Norman menyadari Mama adalah kaki tangan iblis dan tempat ini bukan untuk melindungi, tetapi untuk mengurung mereka dan dijadikan kudapan bagi para iblis. Lalu mereka menerobos pagar dan menemui tembok yang sangat tinggi. Emma dan Norman akan membuat rencana dan sampai pada saat itu yang lain jangan sampai tahu. Kemudian suara bel berbunyi, ternyata ada anak yang hilang. Dan Mama menemukannya dengan alat seperti kompas. Norman dan Emma menyadari tubuh mereka ternyata diberi pelacak agar tidak bisa kabur. Mama bertanya ke Emma, apakah mereka pergi ke gerbang? Beruntung Ray memanggil Mama. Ray menemukan Emma dan Norman. Akhirnya mereka bercerita kepada Ray tentang kebenaran tempat ini. Akhirnya Ray, Emma, dan Norman akan membuat rencana untuk kabur dari peternakan manusia ini. Mereka mulai mencari tahu musuh mereka. Ray mengetahui kalau para monster mengincar otak mereka, sehingga mereka diharuskan belajar agar tidak tolil. Pertama, mereka akan merusak alat pelacak yang ternyata dipasangkan di telinga. Ray yang akan mengurusinya, dan menurut Norman, lebih baik dihancurkan ketika akan kabur. Tiba-tiba si Udin masuk membawa buku, dan di setiap buku memiliki gambar burung hantu. Buku itu dibuat oleh William Minerva. Siapa dia? Yang jelas bukan abang tukang bakso. Lalu mereka menemukan fakta bahwa di setiap gambar burung hantu ada lingkaran yang putus-putus. Dan Norman menyadari ternyata itu adalah sandi Morse. Mereka mulai membacanya dan menemukan kata-kata seperti kecurigaan, lari, peternakan, kebenaran, berbahaya, dan janji. Mereka merasa ini adalah petunjuk
dan sosok Minerva yang akan membantunya. Mama memperkenalkan suster baru yang bernama Suster Kron. Ini jelas akan menyulitkan rencananya. Pengiriman 2 bulan lagi. Mama menyuruh Kron untuk menghafal mereka dan Mama sudah tahu ada yang mengetahui kebenaran tentang House. Kemudian mereka membuat latihan fisik dengan permainan untuk menyiapkan fisik mereka untuk kabur. Tiba-tiba Suster Kron ingin bergabung dan dia menjadi monster dalam permainan Jumprit Tatung. Satu persatu mulai tertangkap oleh Suster Kron. Tiba-tiba si Kron ini bilang ke Emma kalau dia di pihaknya. Karena Kron sudah tahu ada anak yang tahu kebenaran tentang House. Lalu Kron menemukannya. Tinggal Norman dan Ray. Kron tidak bisa menangkapnya dan mereka berdua menang. Mama mengingatkan Kron hanya untuk memantaunya karena semua terkendali. Setelah kejar-kejaran, Norman curiga karena Kron dan Mama tidak ada pergerakan sama sekali. Norman meyakini ada pengkhianat dan ada yang menjadi mata-mata di antara anak-anak penghuni House. Akhirnya Norman akan membeberkan rahasia dari House, dimulai dari Don dan Gilda. Don marah, tidak percaya dengan Norman. Tetapi akhirnya Gilda percaya walaupun itu menyakitkan. Norman ternyata sudah mempunyai strategi untuk mengetahui siapa pengkhianat dengan bilang letak tali yang akan dibuat untuk kabur. Norman bilang ke Don bahwa tali untuk kabur ada di tempat tidur dan bilang ke Gilda di atas atap toilet. Dan siapa yang mengambilnya maka dialah pengkhianatnya. Lalu ada sesosok anak mengirim pesan ke Mama tentang tali di bawah tempat tidur milik Norman. Pagi hari di perpustakaan, Norman bertanya apakah pengkhianat akan tetap diajak kabur. Jelas, jawab Emma karena Emma baik hati dan tidak suka makan rumput. Di hutan, Norman mengatakan kalau tali yang hilang yang ada di tempat tidur. Berarti pengkhianatnya adalah Don, jawab Ray. Namun Norman mengatakan pengkhianat sebenarnya adalah Ray. Karena ternyata Norman menjebak 3 orang, yaitu Don, Gilda, dan Ray. Ray pun mengakuinya. Terlihat Emma tidak percaya. Ternyata Ray adalah anjing penggembala Mama. Flashback. Ternyata sedari kecil Ray sudah tahu kebenaran yang ada di House, sehingga dia membuat kesepakatan dengan Mama untuk tidak mengirimkannya dan memberikan barang rongsokan jika menuntaskan misi. Tetapi Norman mengatakan ternyata malah Ray yang mempersiapkan semua pelarian ini, termasuk membuat Norman dan Emma pergi ke gerbang. Akhirnya mereka melanjutkan rencananya dan Ray menjadi double agen. Ray sudah menyelesaikan alat penghancur pelacak agar bisa kabur. Ray ingin hanya 5 anak yang berusia 14 tahun saja dulu yang kabur agar rencananya mudah. Tetapi Norman dan Emma tidak menyetujuinya. Mama sedang menyalahkan Ray karena dia membiarkan Norman dan Emma melihat kebenaran tentang Connie. Ray juga melaporkan Norman dan Emma akan meracuni Mama dengan pestisida. Mama bilang bulan depan tidak ada kiriman. Namun bulan Januari di ulang tahun Ray, dia akan dikirim. Di hutan, Norman dan Emma akan telah mendapatkan rinso dan pestisida dari Don dan Hilda. Dan Ray mengurus Mama dan Kron untuk dialihkan perhatiannya. Tiba-tiba Kron datang dan mengetahui rencana mereka. Dan fakta yang mengejutkan, karena Kron ternyata juga punya tato. Dia bilang dia akan membantu mereka kabur agar Mama Isabella menanggung dosa karena kaburnya para anak-anak. Akhirnya mereka semua bekerja sama. Suster Kron mengundang mereka ke kamarnya dan menceritakan apa yang dia tahu tentang dunia saat ini. Kron bilang ada orang yang tinggal di luar peternakan. Emma bertanya kenapa ada monster. Kron bilang zaman dulu ada perang antara iblis dan manusia. Iblis memangsa manusia dan manusia melawannya. Pertempuran hingga mencapai titik jenuh dalam bergelut. Akhirnya mereka membuat janji dengan membagi dunia menjadi 2 tempat dan hidup masing-masing untuk tidak saling mengganggu, dan manusia mengirim beberapa populasi manusia ke dunia iblis untuk diternak dan sebagian ke tempat wilayah manusia. Dan fakta menyedihkan, anak-anak yang di House yang dibesarkan menjadi makanan para iblis. Norman bertanya bagaimana keamanan tempat ini. Kron bilang tidak terlalu bagus dan tidak selalu ada yang menjaga karena ada alat pelacak yang ada di telinga, dan Kron tahu mereka membuat penghancur alat pelacak. Ray mendapatkan imbalan karena laporannya berupa kamera. Pagi hari mereka berfoto bersama dengan kamera yang diberikan oleh Mama, dan kamera menjadi komponen terakhir untuk menghancurkan alat pelacak. Suster Kron mulai menggeledah mencari penghancur alat pelacak.
Mereka menyembunyikannya di boneka Phil, si Udin ini mah. Tapi ternyata bonekanya ditemukan oleh Suster Kron. Gemes sekali aku lihatnya ini orang. Ketika akan membuka boneka, Mama datang dan memberikan surat karena Grandma sudah menunggu di gerbang. Lalu Kron meninggalkan sebuah pulpen di laci milik Norman sebelum Kron pergi. Ketika Kron bertemu dengan Grandma, dia langsung melaporkan ada 3 anak dengan nilai sempurna yang akan merencanakan kabur dari peternakan. Dan Grandma bilang selama masih dalam kendali, it's okay. Karena dengan itu, Grandma menciptakan Mama Isabella yang sangat kompeten. Iblis kemudian datang dan langsung mengeksekusi Suster Kron. Norman dan Emma pergi ke hutan. Mama bilang, Kron sudah dilenyapkan. Dan Mama sudah tahu kalau Ray adalah double agen. Dia mengurungnya di kamar dan Mama pergi ke hutan. Beruntung Ray bisa kabur. Mama menemukan mereka berdua dan menyuruh Norman dan Emma menyerah dan tidak melawan. Mama bilang mustahil untuk kabur. Emma mencoba mengacaukan Mama agar Norman kabur. Namun Mama malah mematahkan kakinya. Ray, Don, dan Hilda datang mengetahuinya. Besok adalah hari pengiriman Norman untuk diserahkan ke monster. Di kamar, Emma dan Ray mengatakan agar besok Norman kabur hingga kaki Emma sembuh. Jelas Norman yang berbudi pekerti tidak mau mengorbankan orang lain, karena pasti akan dikirim murid lain jika Norman kabur. Namun Ray tetap ngotot untuk menyuruh Norman agar Ray saja yang dikirim. Emma juga menyuruh mematahkan kaki agar tidak ada yang dikirim. Dan akhirnya mereka tidur bersama namun gak ngapa-ngapain. Emma bertanya kapan Ray tahu kebenaran tentang House. Ray bilang dia punya ingatan sejak masih janin. Karena Ray berbeda, dia adalah seorang jenius. Dia melihat iblis manusia ketika dia masih bayi. Dia memberikan alat penghancur pelacak kepada Norman agar dia bisa kabur saat ini. Kemudian Norman menemukan pulpen yang ditinggalkan oleh Suster Kron. Pagi hari mereka berpamitan dengan Norman. Mereka berlima melanjutkan rencananya, namun Mama mengingatkan untuk tidak memaksakan diri. Norman menuju tembok. Dia berhasil naik dan sampai di atas dinding. Namun Norman menyadari sesuatu. Kemudian Mama menyadari Norman menghilang. Namun tiba-tiba dia muncul kembali. Emma dan Ray terlihat sedih. Ray sangat marah karena Norman tidak kabur. Namun Norman bercerita, dia melihat tebing yang sangat dalam di balik dinding itu. Norman lanjut menjelaskan, ini adalah peternakan ketiga dan markas berada di tengah dan hanya ada satu yang memiliki jembatan. Norman mengembalikan perusak alat pelacak. Akhirnya dengan lapang dada Norman menerima takdir menyakitkan menjadi santapan para iblis. Mereka berpamitan dengan semuanya. Emma memaksanya, namun Norman marah dan meninggalkan mereka semua. Kemudian Norman menuju gerbang dan bertemu seseorang laki-laki yang mengaku sudah melenyapkan Minerva. Dia juga mengaku kalau dialah yang melindungi dunia ini. Fakta terbaru muncul. Ternyata iblis bisa hidup dengan memakan otak manusia yang cerdas. Orang ini mengucapkan terima kasih kepada Norman. Dia juga bilang ada manusia yang ingin menolak para ternak. Dan dia bilang adanya pengorbanan ini maka yang lain akan terlindungi. Norman tetap yakin masih ada harapan dan dunia ini bisa berubah. Kemudian monster datang dan mengeksekusinya. Di pagi hari, Ray memberikan alatnya ke Hilda dan Don. Ray sudah menyerah. Emma masih bersedih. Mama bilang ke Emma untuk menyerah karena dia tidak akan bisa merubah dunia. Jadi menyerahlah untuk segalanya. Ray membuang buku dan Emma terlihat sangat lesu. Mama merasa menang. 2 bulan berlalu. Sebentar lagi hari di mana Ray akan dieksekusi. Kemudian Emma menemui Ray untuk mengucapkan salam perpisahan. Namun ternyata Emma dan Ray belum menyerah dan mereka mulai bersiap kembali untuk merencanakan kabur dari House. Besok siang mereka berniat untuk pergi siang hari. Namun Ray bilang malam ini adalah waktu yang tepat. Ray berencana membakar House dan mereka akan kabur ketika Mama sibuk memadamkan api. Dan markas tidak akan menganggap ini sebagai pelarian karena mereka menganggap ini adalah evakuasi. Keamanan akan berkurang dan anak-anak akan bisa kabur, kata Ray. Namun Emma menyangkal, kebakaran malah akan membuat markas melindungi ternaknya. Tapi Ray memastikan akan membuat Mama sibuk dengan cara mengorbankan dirinya.
karena dengan ini para monster tidak bisa memakannya. Kemudian kebakaran pun terjadi. Bye-bye. Emma bilang ke Mama bahwa Ray telah terbakar. Mereka semua mencoba menyelamatkan diri. Mama mencoba menyelamatkan Ray, namun Emma ternyata sudah pergi. Dan Mama menyadari sesuatu, bahwa mereka merencanakan untuk kabur. Mereka semua menunggu dan Ray ternyata selamat. Kemudian flashback, ternyata Emma menangkap korek sebelum membakar bensin dan mengatakan pesan Norman kepada Ray. Ternyata Emma sudah merencanakan sesuatu. Dia membawakan baju ganti kepada Ray. Kemudian Emma mengeluarkan pelacak Ray dan menaruhnya di bajunya. Ternyata Norman tahu rencananya Ray memang mengorbankan dirinya. Namun Norman merubahnya untuk menyelamatkannya. Mereka semua memberitahu kebenaran host dan rencana kabur. Emma meninggalkan anak-anak di bawah 4 tahun untuk nantinya akan diselamatkan 2 tahun lagi. Mama menyadari dan mulai mengejarnya. Namun Udin dan teman-temannya menghalanginya. Alarm mulai diaktifkan. Mereka sudah di atas dinding dan semua monster dilepaskan untuk menangkap mereka. Norman memang berencana tidak lewat jembatan dan akan menyeberangi tebing dengan tali. Dawn melempar dengan sekuat tenaga dan tali pun terikat ke pohon. Mereka satu persatu mulai menyeberang. Ray tertegun karena mereka tidak merasakan takut. Kemungkinan ini karena latihan yang sangat lama. Ini berkat rencana Norman, sehingga kita semua tetap hidup. Mama menyadari mereka tidak muncul di jembatan. Jemina takut akhirnya Ray menyeberang bersama. Mama berlari ke sana. Sisa tinggal Emma yang belum menyeberang, dan Mama sudah ada di sana. Dia bercerita ketika seumuran ternyata Mama dulu mencoba kabur, namun dia sadar tidak ada tempat di luar sana. Akhirnya dia ingin menjadi Mama. Syaratnya dia harus punya anak dan mendengarkan lagu buatan Leslie ke anak yang ada di dalam kandungannya. Emma bertanya, di mana anak itu sekarang? Mama menjawab, dia sudah meninggal. Emma masih kekeh dia bisa merubah dunia karena dia tidak sendirian. Mama mengancam akan memotong talinya jika dia nekat melompat. Akhirnya, Emma tetap melompat dan Mama mengurungkan niatnya untuk memotong tali. Mereka semua melanjutkan perjalanannya. Namun Mama bilang semoga ada cahaya yang akan menghantarmu. Flashback ke masa lalu, ternyata anak Mama yang dimaksud adalah Ray. Karena Ray mengingat setiap lagu yang dinyanyikan, bahkan ketika dalam masih janin. Mama kembali lagi ke para bocil. Mereka yang kabur mendapatkan petunjuk dari ballpoint yang ditinggalkan Suster Kron. Muncul proyeksi burung hantu, dan burung hantu menuju ke arah tertentu, dan mungkin itu adalah Minerva. Mama mendapatkan hukumannya karena banyak yang kabur. Emma dan Ray dan yang lainnya menemui fakta dunia luar sangat luas. Lalu apakah mereka akan berhasil bertahan hidup, atau mungkin menemui Minerva, lalu menyelamatkan anak-anak yang ditinggal? Dari film ini kita mendapatkan pesan moral. Jangan menyerah dengan apa yang kita yakini. Walaupun akan ada banyak rintangan yang berat, namun kita bisa membaginya dengan orang yang tepat agar beban yang berat terasa lebih ringan. Sekian dari saya, salam One Piece.